wabarakatuh, pemirsa Mona Lisa. Saat ini kita berada di SMA Negeri 2 Kota Pematang Siantar, salah satu SMA yang menjadi SMA andalan di Kota Pematang Siantar. Sepertinya ini akan menjadi rebutan daripada siswa-siswi yang akan masuk di SMA Negeri 2 Kota Pematang Siantar. Kebetulan saat ini kita bertemu langsung dengan Kepala Sekolah Bapak Asbi, yaitu Kepala Sekolah Negeri 2 SMA Negeri 2 Kota Pematang Siantar. Kita akan menanyakan secara langsung bagaimana sistem pelaksanaan perekrutan untuk calon siswa baru di SMA Negeri 2 Kota Pematang Siantar. Pak Asbi, bisa Bapak jelaskan sistem pelaksanaan kegiatan perekrutan untuk tahun ajaran 2020-2021 di SMA Negeri 2 Kota Pematang Siantar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andus Hasbiansyah Sinaga MSI, Kepala SMA Negeri 2 Kota Pematang Siantar, akan menjelaskan teknis pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk tahun ini kita menerima pendaftaran melalui PPDB online namanya. Jadi kita mendaftar melalui HP masing-masing siswa, tidak datang ke sekolah, mendaftar melalui HP, boleh di rumah, boleh di mana saja, langsung mendownload website PPDB online itu, yaitu PPDB Sumut. Jadi melalui website itu, di situ nanti sudah dijelaskan bagaimana teknik-teknik mendaftar. Untuk saat ini pendaftaran sudah berjalan satu gelombang. Gelombang pertama itu dimulai tanggal 30 Mei sampai tanggal 2 Juni. Jadi satu gelombang sudah selesai, yaitu jalur akademik, jalur non-akademik, jalur afirmasi, jalur orang tua perpindahan, dan jalur anak guru. Satu gelombang itu sudah selesai. Kemudian ada satu jalur lagi, yaitu jalur zonasi namanya. Maka itu nanti akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juni sampai tanggal 27 Juni. Jadi kepada anak-anak kami semuanya tamatan SMP yang ingin mendaftar khususnya ke SMA Negeri 2, jangan lupa jalur yang kedua ini namanya jalur zonasi, dimulai tanggal 19 sampai 27 Juni. Adapun syarat-syarat yang diperlukan di situ, pertama adalah kartu keluarga. Jadi nanti waktu kita mendaftar online, kartu keluarga itu harus di-scan, lalu di-upload ke panitia PPDB provinsi. Semua pendaftaran ini dikirim ke panitia PPDB siswa baru provinsi. Jadi kakak itu di-upload, lalu untuk zonasi nanti cukup kakak saja, tidak ada lagi yang lain. Nah, lalu mengisi formulir yang ada di website itu. Nanti di situ ada formulir dengan memasukkan nik, maka sudah tahu di mana posisi anak-anak kami sekalian yang mau mendaftar. Nah, itu kira-kira gambarannya. Nanti tanggal 29 pengumuman untuk jalur zonasi. Tapi yang jalur pertama yang sudah selesai ini 30 sampai 2, nanti tanggal 10 pengumumannya. Itu saya kira gambarannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi biar kita sampaikan, kita jelaskan. Pak, ada nggak kendala ketika gelombang pertama ini dilaksanakan terhadap siswa-siswa yang melakukan artinya pendaftaran melalui online ini? Ada nggak kendala yang terjadi di pada siswa? Karena ini PPDB online, ya sudah pasti ada kendala. Karena kalau PPDB online ini kan melalui server, lalu melalui internet ya. Sudah pasti terkadang anak-anak itu signal lelet lah, kemudian servernya maintenance. Tapi pendaftaran ini boleh 24 jam. Jadi dari mulai jam 8 pagi sampai jam 8 pagi besok lagi, begitu terus. Jadi boleh kita mendaftar jam 2 malam. Boleh bebas. Oh, artinya jam 2, artinya 24 jam lah 24 ya Pak? jam. Adik-adik
untuk pendaftaran secara online, adik-adik juga boleh mendaftar, artinya tidak menunggu buru-buru pada jam-jam sibuk. Pada jam-jam sibuk, adik-adik juga boleh menunggunya ketika di dini hari. Ini kan banyak artinya penggunaan internet itu tidak terlalu padat. Jadi agar tidak terkendala dan keinginan adik-adik untuk masuk di SMA Negeri 2 ini tidak terkendala, coba gunakan internet pada jam-jam dini hari, sehingga itu dapat longgar gitu. Seperti itu mungkin ya Pak ya. Pak, selanjutnya dengan untuk gelombang berikutnya ini, kira-kira mungkin adik-adik yang baru tamat ini yang mau masuk ke apa ini kurang memahamin gitu. Maksudnya yang zonasi itu gimana itu kira-kira Pak? Ya, zonasi itu maksudnya begini. Zonasi itu adalah siswa yang tempat tinggalnya dekat dengan sekolah. Jadi dia dibuat nilainya dari 0 km sampai 20 km. Jadi batas 20 km itu nilai zonasinya 0. Jadi nilai yang 0 km atau 100 meter sampai 1 km itu yang nilai zonasinya 100. Jadi begitulah berurut dia. Jadi zonasi itu artinya memang siswa yang ada di lingkungan daripada sekolah itu. Radius 20 km dari sekolah tersebut. Iya, paling dekat itulah yang duluan nanti paling nilainya tinggi, itu nanti di ranking. Kalau banyak pendaftarnya diterimalah kita, kuota kita 50% dari 360, berarti 180 siswa lagi akan diterima untuk jalur zonasi. Jalur zonasi. Kalau yang untuk jalur orang tua gimana Pak? Jalur apa tadi? Kalau jalur yang sudah selesai ini kan dia jalur prestasi. Iya, prestasi. Dia hanya mengupload nilai rapor semester 1 sampai semester 5. Iya. Kalau jalur perpindahan orang tua, misalnya orang tuanya pindah dari kota lain ke kota Siantar, cukup melampirkan surat pindah orang tua, dia boleh masuk. Baru kalau jalur anak guru yang mengajar di sekolah kita ini, nggak boleh di tempat lain. Ya pemirsa, adik-adik sekalian yang orang tuanya, artinya jalur guru itu bukan artinya guru yang mengajar di Simalungun terus bisa anaknya masuk kemari ke SMA Negeri 2. Itu harus orang tua yang mengajar, artinya guru yang mengajar, orang tuanya guru yang mengajar di sekolah SMA Negeri 2 ini gitu. Itu mungkin yang penjelasan dari Pak Kapsep kita rasa. Selanjutnya Pak, ada nggak kira-kira dari jalur yang lain lagi ada nggak kendalanya? Kalau sementara ini karena sudah selesai, karena begini, apabila adik-adik mendaftar, nanti sekolah akan memverifikasi. Begitu Pak. Karena waktu adik-adik mengupload itu kakak terkadang tidak jelas. Jadi nanti dikasih tahu, tolong upload ulang, begitu. Jadi begitu, masih ada kontak gitu. Oke Pak, artinya dengan pengumuman ini pemirsa Mona Lisa, adik-adik yang baru tamat SMP ingin melanjut ke SMA Negeri 2 mungkin sudah memahami ya apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah. Kita harapkan gini, jangan mengupload atau membuka software daripada Dinas Pendidikan Pemprobsu pada saat jam-jam sibuk. Cari waktu-waktu luang sehingga ya kan keinginan adik-adik untuk sekolah di SMA Negeri 2 ini dapat terwujud. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan kebetulan kita langsung didamping oleh Pak Kepala Sekolah. Yang terakhir Pak Kepala Sekolah, apa kira-kira harapan kepada calon siswa yang akan masuk ke SMA Negeri 2 ini? Himbauan dan harapan kepada mereka. Ya, harapan kita kepada anak kami sekalian, silakan mendaftar ke SMA Negeri 2. Ya, lakukanlah apa prosedur yang sudah dibuat di dalam petunjuk pendaftaran. Lalu untuk mendaftar ini memang karena dia online, pastikan bahwa HP Anda itu ada kuotanya. Jangan lupa. Adik-adik jangan lupa. Karena kebetulan menggunakan server, jangan lupa pakai datanya. Ya Pak ya, pakai datanya itu. Jangan lupa. Nanti pakai datanya kosong, kok nggak bisa. Terakhir melapor sama orang tuanya, kebetulan orang tuanya kenal juga sama wartawan. Terakhir Pak Kepsek yang dikejar-kejar oleh kawan-kawan wartawan, kawan-kawan media. Katanya ada permainan dalam persoal penerimaan secara online ini. Mungkin itu ya Pak Kepsek ya. Terus imbauan dan harapan artinya pesan-pesan lah untuk mereka agar
bisa apa gitu Ya. masuk gitu Pak. Baik, pesan-pesan kepada anak-anak kami sekalian. Jadi silakanlah ikuti urutan di teknis pendaftaran, pelan-pelan, jangan buru-buru. Contoh, kalau Anda sudah memasukkan NIK, langsung masukkan terus, jangan rubah-rubah. Nanti dirubah jadi NPSN, NISN, jadi dia lelet ya. Nah, jadi kami dari manajemen SMA Negeri 2 mengharapkan silakanlah adik-adik mendaftar ke SMA Negeri 2. Mudah-mudahan bisa belajar di sini. Kita harapkan COVID-19 ini bisa berlalu sehingga adik-adik kami sekalian bisa datang kemari, bisa berbaur, kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Oh Ya. iya Pak, terakhir ini pesan untuk pengguna protokol kesehatan kepada siswa-siswi nanti pada yang akan datang. Apa kira-kira pesan untuk protokol kesehatan? Ya, kepada anak-anak kami nanti protokol kesehatannya pertama tetap pakai masker datang ke Masker. sekolah pakai masker. Lalu di sini sudah kita buat Pak, ada Ya. tempat cuci Oh, tangan, iya, inilah ya. tempat Ini cuci pemirsa, tangan, cuci ya. tangan. Ada baru physical distancing tetap dijaga. Nah, kemudian ya jangan lupa jaga kebersihan, ya itulah tetap kita jaga karena sekolah kita ini juga sudah kita semprot disinfektan, ya, Disinfektan, sudah ya. semua sanitizer sudah siapkan, sabun sudah disiapkan, jadi nanti mudah-mudahan ini bisa selesai kita masuk ke new normal. New normal, Nah, new itu normal, Pak. mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Oke, PIS SMA Negeri 2 sederhana tapi berisi. Oke, ya itu dia pemirsa, kita langsung adik-adik yang ingin mendaftar ke SMA Negeri 2 Pematang Siantar sudah tahu apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah langsung, yaitu Pak Asbi. Demikian pemirsa Mona Lisa, kami sampaikan dari SMA Negeri 2 Kota Pematang Siantar. Mona Lisa mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Mona Lisa. Kita saat ini berada di SMA Negeri 4 Kota Pematang Siantar untuk mempertanyakan langsung sistem pelaksanaan perekrutan untuk siswa baru di SMA Negeri 4 Kota Pematang Siantar. Pemirsa, ingin tahu apa yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah? Let's go! Ya, pemirsa, kita berjalan bersama dengan Pak Kepala Sekolah untuk meninjau, melihat secara dekat kondisi daripada ruang kelas yang ada di SMA Negeri 4. Pemirsa boleh saksikan, kita akan menuju kantor Kepala Sekolah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Mona Lisa. Saat ini kita berada di SMA Negeri 4 Kota Pematang Siantar, akan bincang-bincang langsung seputar penerimaan siswa baru tahun ajaran 2020-2021. Kita akan langsung bertanya dengan Pak Kepala Sekolah yang kebetulan hadir berada di samping saya. Para siswa juga akan kita sampaikan syarat-syarat untuk masuk secara online di SMA Negeri 4 Kota Pematang Siantar. Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi, salam sejahtera. Pak, boleh Bapak ceritakan sistem cara masuk untuk siswa baru melalui media online ini, artinya melalui daftar online. Apa yang perlu untuk para siswa? Bisa Bapak jelaskan? Secara singkatnya, yang pertama seluruh siswa, calon siswa untuk mengupload yaitu aplikasi Ya. dari sistem PPDB Distrik Sumatera Utara. Setelah itu para siswa mempersiapkan berkas-berkas aslinya, kartu kakak, raport untuk prestasi, piagam juara-juara, ya bukan penghargaan ya, tapi juara-juara, dan juga berkas yang lain. Setelah itu siswa mengupload melalui aplikasi yang sudah di-download di
HP masing. HP masing-masing. Iya. Tapi yang penting istilahnya ketika kita mendownload jangan lupa kotanya Pak ya, artinya Iya. datanya ya. Iya, data. Nanti pula jangan pula karena nggak ada data, Ya. dia upload nggak masuk ribut kemari kan gitu Iya. Pak. Seperti itu Pak. Dan tugas Seterusnya? kita tidak menerima pendaftar di sekolah. Oh gitu. Mereka hanya melalui aplikasi tersebut tidak diperbolehkan datang ke sekolah. Nah, karena COVID-19 ini. Jadi sudah dirancang aplikasinya seperti itu. Tugas sekolah adalah memverifikasi data itu melalui online. Melalui online Pak ya. Itu pun verifikasi yang final adalah dari cabang dinas. Dari cabang dinas. Nah, untuk Sumatera Utara. Untuk kendala artinya ketika siswa mengupload itu Pak, ada nggak kendala yang udah disampaikan ke mereka, Pak ini kok nggak bisa nggak bisa di download atau apa gitu? Apa kira-kira himbauan terhadap calon siswa yang ingin mendaftar melalui online ini Pak? Himbauan kita calon siswa dan juga orang tuanya betul-betul membaca juknis. Ya, Karena pengalaman kita untuk gelombang pertama ini banyak yang salah paham. Contoh, gagal paham lah ya. gagal paham lah. Dikatakan foto kartu keluarga, mereka berfoto satu keluarga. Oh, Nah, seperti itu Pak ya. Oh, gitu. Jadi ya. sebelum kita melaksanakan Ya. pendaftaran dibaca betul-betul juknisnya itu. Artinya apa poin-poin yang diminta Iya. oleh formulir itu yang Iya. diberikan oleh Iya. panitia ya Pak ya. Terus Pak, seperti itulah artinya dengan kondisi seperti itu. Ada nggak artinya imbauan yang kebetulan ini kan kita datang sih ya kan, artinya untuk mengetahui sejauh mana gitu proses apanya. Ada nggak imbauan khusus untuk mereka gitu, artinya seperti selebaran atau apa sebelumnya gitu Pak? Saya kira sudah cukup lengkap di gerbang depan. Sudah kita buat langkah-langkahnya Ya. secara rinci. Nah, di dalam juga artinya siapapun mau melihat Ya. bisa. Kemudian di website PBDB Distrik Sumatera Utara sudah Ya. jelas itu. Ada aturannya di situ Ada Pak ya. aturan. Artinya langkah-langkah yang harus dipenuhin Iya. sudah ada Pak ya. Sudah lengkap. Terus gini Pak, ini kan proses untuk gelombang pertama sudah jalan nih Pak ya. Ya. Untuk gelombang kedua, apa gitu yang menjadi persyaratan anak didik yang akan masuk di SMA Negeri 4 ini? Untuk gelombang kedua, yang gelombang pertama itu jalur mana ini Pak yang sudah selesai? Gelombang yang pertama yaitu jalur prestasi akademik. Ya. Yang pertama afirmasi Ya, perpindahan orang tua dan anak guru Ya. yang mengajar di SMA 4 ini. Ya. Yang keempat prestasi non akademik. Jadi gelombang kedua nanti khusus zona. untuk zona. Iya, untuk zona. Untuk zona itu seperti apa Pak? Kira-kira? Untuk zona yaitu dipersiapkanlah kartu kakaknya. Iya. Nah, kartu keluarga, kemudian di download lah itu didaftarlah melalui online. Melalui online Pak ya. Ya, nanti rencananya kalau nggak salah mulai tanggal 19 sampai tanggal 27 27. Itu batas waktu yang diberikan oleh panitia Pak ya. Iya, untuk pendaftaran. Untuk pendaftaran. Untuk pengumuman hasil daripada pengumuman yang mengikuti gelombang pertama, gelombang kedua, terus bisa mereka menjadi peserta di sini secara umum gitu. Artinya pengumuman yang langsung dari dinas provinsi. Oh, ya. Tanggal berapa itu kira-kira Pak? Untuk gelombang yang pertama ini pengumumannya tanggal 10 Tanggal 10. Iya. 10 ini depan ya Pak ya. ke depan. Iya. Baru daftar ulang mulai tanggal 11 sampai 16 Itu daftar ulang Pak ya, gelombang pertama. pertama. Untuk yang gelombang kedua, yang dari jalur zonasi. Iya. Yang gagal di gelombang pertama bisa ikut jalur zonasi. Oh Nah. gitu, artinya yang mengikuti gelombang pertama Ya. dari prestasi ya, akademik ya. Kalau gagal bisa ikut mengikuti gelombang kedua, yaitu melalui zonasi. Zonasi. Oke Pak, artinya ini kan sudah untuk online ini kan siswa masih awam gitu ya Pak, ya. Siswa Ya. masih awam. Ada nggak kemungkinan ini banyak yang gagal ketika mereka
mengupload untuk daftar melalui online. Karena jujur aja seperti yang Bapak bilang tadi, disuruh upload kartu keluarga, nggak tahu foto keluarga yang diupload, kan gitu. Kan ini juga kemungkinan gitu. Apakah ini akan menjadi kendala juga, Pak? Tapi karena kita ini adalah di kota, Nah, saya kira untuk zona nanti nggak terlalu sulit lagi. dengan terlalu sulit. Karena ini sudah tahun ketiga. Oh, Pelaksanaan. pelaksanaan online udah tahun ketiga, Pak ya. Artinya udah nggak gagap lagi lah. Artinya nggak gagap lagi siswa-siswa ini untuk melakukan pendaftaran online, Pak ya. Oke, Pak. Yang terakhir, apa kira-kira himbauan kepada calon siswa yang akan mendaftar yang sudah menang gelombang pertama dan gelombang zonasi? Kira-kira apa himbauan kepada mereka, Pak? Ya. Kepada calon peserta didik CPD, untuk yang gelombang pertama, kalau gagal tidak masuk, ikutilah untuk gelombang kedua yaitu zona. Di jalur zona nanti dimulai tanggal 19 sampai tanggal 27, persiapkan kartu kakaknya yang sesuai persyaratan, harus 1 tahun minimal, dan perhatikan juknis yang sudah dibuat, baca-baca juknis yang ada di website PPDB Distrik Sumatera Barat. Saya kira itu salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Oke, Pak, untuk di masa pandemi COVID-19 ini, himbauan terhadap siswa nanti pada saat sudah masuk, kan posisi new normal ini kan belum tahu, artinya pandemi ini belum tahu. Kita sudah dalam masuk tahapan new normal. Apa kira-kira himbauan kepada siswa di masa pandemik dan apa yang sudah dilakukan oleh sekolah ini dalam menghadapi new normal? Persiapan kita pertama sesuai dengan protokol COVID-19, mempersiapkan stafel-stafel cuci tangan, kebersihan lingkungan ini lagi tahap persiapan semua. Beberapa tempat cuci tangan sudah kita persiapkan, disinfektan sekali seminggu minimal lingkungan sekolah ini secara umum. Koridor yang dilalui sudah kita semprot, hand sanitizer sudah kita persiapkan untuk beberapa petugas kita yang melayani nantinya. Itu kira-kira. Oke. Ya, pemirsa Mona Lisa, itulah tadi kita bincang-bincang dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 kepada adik-adik yang ingin mendaftar secara online. Jangan lupa ikutin petunjuk yang ada, jangan terburu-buru, dan jangan pada saat jam-jam sibuk. Artinya jam-jam sibuk mulai pagi hingga pukul 6 sore. Tapi carilah waktu-waktu yang senggang sehingga adik-adik bisa secara gampang untuk mendownload aplikasi sehingga mudah tercover di website yang sudah disiapkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada adik-adik yang ingin masuk di SMA Negeri 4 Kota Pematang Siantar. Demikian pemirsa Mona Lisa, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.